Halo, perkenalkan, nama saya Sifadina Rahman dengan nomor NPM 20506086. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Halo, perkenalkan, nama saya Wahyu Fidah dengan NPM 2050606118. Di sini saya sebagai pemateri pertama. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Linggar dengan NPM 2050600089. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Pada materi yang pertama ini, saya akan membahas tentang apa itu pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik menyangkut fisik maupun psikis. Lalu, apa yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan juga berkesinambungan? Nah, sistematis sendiri adalah perubahan dalam perkembangan yang bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme atau fisik dan psikis dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif. Progresif adalah perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam baik secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Dan yang terakhir ada berkesinambungan. Berkesinambungan adalah perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa perbedaan perkembangan dan juga pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup. Nah, pada proses ini biasanya bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya seperti bertambahnya tinggi badan seorang anak. Sedangkan perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan tidak mengenal batas usia, sehingga makhluk hidup dapat terus berkembang seiring bertambahnya usia. Contohnya yaitu proses perkembangan anak yang saat bayi belum bisa berjalan, tetapi seiring bertambahnya usia, ia bisa berjalan bahkan berlari. Adapun perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan di antaranya, yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Yang kedua, pertumbuhan biasanya berhenti di usia tertentu. Yang ketiga, berhenti di batas tertentu. Yang keempat, bersifat struktural. Dan yang kelima, berupa perubahan fisik. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif atau sulit diukur. Yang kedua, terus berlangsung selama hidup. Yang ketiga, tidak terbatas. Yang keempat, bersifat fungsional. Dan yang kelima, berupa perubahan karakter dan kemampuan. Hukum-hukum perkembangan. Di dalam perkembangan, terdapat suatu hukum-hukum perkembangan, yang mana hukum-hukum tersebut telah menunjukkan adanya hubungan yang kontinu, serta dapat diramalkan sebelumnya antara variabel-variabel yang empirik. Dengan demikian, hukum perkembangan sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari. Hukum-hukum perkembangan diantaranya 1. Hukum konvergensi. Hukum ini dipelopori oleh William Strauss, seorang psikologi berkebangsaan Jerman. Ia berpendapat bahwa perkembangan individu adalah pengaruh unsur lingkungan dan bawaan. Kedua-duanya menentukan perkembangan manusia dari buah dua faktor perkembangan dan lingkungan. 2. Lingkungan tempo perkembangan. Setiap anak mengalami tempo perkembangan secara berbeda-beda. Tempo perkembangan anak dikategorikan menjadi cepat, lambat, dan sedang. Dari setiap kategori tempo perkembangan, pasti terdapat faktor-faktor tertentu, misalnya dari lingkungan, fisik, dan psikologi. Tetapi, tempo perkembangan tidak dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan kesuksesan atau keberhasilan setiap anak. 3. Hukum rekapitulasi. Hukum ini
tertuju pada perkembangan seorang anak yang mengalami perkembangan dari ulang kehidupan sebelumnya, misalnya kehidupan sejarah suatu bangsanya. Namun proses ini sangatlah lambat dari memerlukan waktu yang berabad-abad. 4. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Sikap untuk mengembangkan diri, dorongan mempertahankan diri, terwujud dari diri sendiri. Untuk anak-anak, dorongan mengembangkan diri ini berbentuk hasrat mengenal lingkungan dan mengembangkan kemampuan diri. Pada remaja, timbul rasa persaingan dan perasaan belum puas terhadap apa yang telah tercapai. 5. Hukum irama atau ritme perkembangan. Individu memiliki irama dan tempo yang berbeda, disertai bakat dan yang berbeda. Namun individu tersebut masih mengikuti garis perkembangan umum. Jadi, perbedaan itu bisa disebabkan karena pembawaan dan lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama ada hereditas, bawaan atau keturunan. Setiap manusia diwarisi genetik dari orang tuanya. Ini menjadi faktor alami yang memiliki pengaruh besar dari tumbuh kembang manusia. Yang kedua ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan adalah salah satu faktor yang terpenting dalam perkembangan manusia, sebab lingkungan merupakan alam pertama yang ia jamah, terutama lingkungan keluarga. Ketiga ada pendidikan. Pendidikan, baik di sekolah maupun keluarga, penting dalam menunjang perkembangan seseorang. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Yang keempat ada lingkungan sosial. Di atas telah dijelaskan bahwa lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Sebab lingkungan merupakan faktor penting untuk tumbuh kembang si anak. Dari lingkungan, dia bersosialisasi, bisa berbicara, serta bisa berinteraksi. Yang kelima yaitu ada status sosial. Status sosial merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan tingkah laku anak. Biasanya anak yang dari kecil orang tuanya berstatus sosial tinggi, dia lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang hidup dengan orang tua yang hanya masyarakat biasa. Lalu yang keenam ada budaya, ras, dan etnis. Sebenarnya budaya, ras, dan etnis telah tercakup dalam lingkungan sosial, sebab budaya, ras, dan etnis ada dalam lingkungan sosial. Lalu yang ketujuh ada konteks sejarah. Konteks sejarah di sini merupakan suatu kejadian yang pernah dialami, yang mampu mengubah atau merubah sikap si anak. Bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Telah sampai kepada kesimpulan kita pada materi kali ini. Perkembangan merupakan salah satu tahap penting dalam proses kehidupan setiap orang. Perkembangan adalah proses perubahan kualitatif yang mengacu pada kualitas fungsi organ-organ jasmania dan bukan pada organ jasmani tersebut, sehingga penekanan arti perkembangan terletak pada penyempurnaan fungsi psikologis yang termanifestasi pada kemampuan organ fisiologis. Perkembangan adalah sebuah proses untuk menuju kedewasaan dengan perubahan pikiran, emosi, serta kecakapan yang lebih matang. Perkembangan terdapat suatu hukum-hukum perkembangan yang mana hukum-hukum tersebut telah menunjukkan adanya hubungan yang kontinu serta dapat diramalkan sebelumnya antara variabel-variabel yang empirik.